bahwa substansi yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi malam itu cukup memberikan jawaban dan rencana yang cukup optimis gitu ya. Bagaimana Pak Mahfud akan pada saat apabila nanti terpilih, beliau sudah tahu bahwa tahapan-tahapan hukum dulu yang akan dilaksanakan. Salah satunya adalah penerapan korupsi atau pemberantasan korupsi, ya. Sehingga setelah itu baru masuk ke dalam substansi pengembangan ekonomi lainnya. Nah ini yang kami dapatkan atau kami lihat sekali bahwa sayang sekali ya yang terjadi bahwa 02 performance selama debat itu cukup menarik perhatian dan cukup memberikan kejutan-kejutan kepada warganet dengan bahasa-bahasa atau diksi-diksi barunya. Namun pasca debatnya hingga pagi yang kami kira kemarin akan menjadi pertarungan yang seru terkait dengan potongan-potongan konten ini ternyata diisi oleh sentimen-sentimen negatif terkait interaksi antara Capres 02 dengan Menteri Bahlil di sisi belakang Pak Gibran, seperti itu Mbak. Ya. Baik, kita juga akan membahas soal apa yang dibahas terkait dengan ekonomi kerakyatan dan digital, tetapi kita akan lihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon untuk mengatasi hal tersebut? Menurut saya, digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, ya kita tidak bisa menolaknya, tetapi harus berhati-hati. Karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini. Saya menangani kasus misalnya pinjol, di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Ada kripto misalnya. Antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan UMKM kita masih terjadi gap. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti Pak Mahfud. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi karena tidak komprehensif di dalam menangani ini sehingga pinjol masih merajalela, judi online masih merajalela. Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud bahwa sebetulnya kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Menangani apa? Mulai dari literasi digital untuk UMKM, yang kedua membantu push pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sisi yang lain, kita juga membutuhkan kapasitas. Terima kasih. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark. Ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Baik, itu tadi jawaban ketiga cawapres terkait penguatan ekonomi kerakyatan dan digital. Saya ingin langsung pendapatnya Mas Fitra, apakah artinya tiga cawapres tadi itu semuanya sepakat bahwa ekonomi kerakyatan ini juga harus sejalan dengan digitalisasi? Ya, saya rasa tiganya sejalan ya, tidak ada perbedaan yang berarti karena kalau untuk menempatkan konteks kita bicara mengenai digital penetration, misalnya salah satu contoh saja KRIS QR Payment Indonesian Standard yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu dari tahun 2019 sampai sekarang, jadi kurang dari 5 tahun sudah ada 29,5 juta merchants yang menggunakan, sementara usersnya sudah hampir 50 juta users gitu ya. Itu dari sisi payment system saja. Belum kita bicara mengenai hal-hal yang lain. Tetapi di sisi yang lain saya juga sepakat, tadi juga Caimin juga sempat menyebutkan bahwa ada digital literacy yang
terhambat begitu ya, sehingga pada akhirnya tadi apa yang disampaikan Pak Mahfud, pinjol dan seterusnya, orang semakin penetratif, orang semakin mengutilize digital ekonomi, tapi tanpa literasi yang memadai, ya tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Gibran, digital security juga menjadi taruhannya, belum ditambah lagi dengan impulsive buying tanpa adanya digital literacy. Jadi untuk kemudian memperkuat ekonomi digital, kita pertama harus memang memperkuat digital literacy. Yang kedua adalah kapasitas produktif. Kapasitas produktif artinya kalau misalnya kita kemudian sangat kemudian terpapar oleh aktivitas ekonomi digital, tetapi barang-barangnya itu berasal dari luar negeri, artinya itu kan akan menekan defisit neraca perdagangan kita, gitu ya. Nah, oleh karenanya perlu ada balik lagi ke sana, balik lagi ke apa yang tadi saya sampaikan di awal, industrialisasi. Kita harus mampu untuk menciptakan kapasitas produktif di dalam negeri, sehingga hal-hal yang bisa kita produksi sendiri kemudian bisa digunakan oleh UMKM kita sendiri, gitu ya, tanpa kemudian khawatir terhadap tekanan-tekanan yang akan memperburuk neraca perdagangan misalnya. Ini kemudian harus dilakukan, dan ini harus dilakukan secara komprehensif. Roadmap-nya harus jelas, gitu ya. Sampai sementara ini kita masih melihat bahwa roadmap ekonomi digital itu masih sangat terbatas. Memang ada beberapa yang berasal dari lingkup regional. Misalnya di regional ada Digital Economic Framework Agreement yang kemarin di Summit ASEAN. Begitu juga dengan di konsensus-konsensus yang lain. Tetapi di dalam negeri, meskipun potensi luar biasa, saya tadi sempat menyampaikan bahwa forecast-nya di tahun 2030 itu akan ada 4.500 triliun yang menyumbang, gitu ya, dari sisi ekonomi digital. Tetapi ya itu hanya sebatas forecast kalau kita tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Begitu juga dengan potensi berapa jumlah tenaga kerja yang terhempas, gitu ya, akibat ekonomi digital kalau kita tidak berhati-hati. Tapi di sisi yang lain ada juga penciptaan tenaga kerja yang mungkin saja itu ya lebih baik dibandingkan dengan sekarang kalau kita mampu memanfaatkan dengan baik. Jadi ini semua all about roadmap, gitu ya, baik dari sisi literasi, baik dari sisi kapasitas produktif, gitu. Baik, tim panelis debat antar calon wakil presiden ini kan juga mengungkit tentang strategi fiskal yang ditempuh kandidat, Mas Fitra. Tapi apakah Anda kemudian melihat ada terobosan untuk meningkatkan penerimaan negara dari para kandidat? Tapi dijawabnya nanti, Mas Fitra, usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.